Kepada yang terhormat Ibu Wahyu Ratnawati, SPD MPD selaku fasilitator. Yang terhormat Ibu Sri Widianti, SPD selaku pengajar praktek. Perkenalkan, saya Yuni Fitriani, CGP Angkatan 11, akan melakukan kegiatan praobservasi bersama teman saya, Ibu Landia Budiartia Karini, kelas 6 SD Negeri Data. Berikut videonya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Bu Yuni, gimana? Saya tanyakan kabarnya dulu, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke. Saya di sini akan membicarakan rencana supervisi tentang pembelajaran di kelasnya Bu Lantia. Kegiatannya besok, Ibu. Oke. Lalu nanti akan saya jelaskan terlebih dahulu tujuan tentang supervisi itu apa saja. Di sini tujuan supervisi saya kepada Bu Lantia itu adalah meningkatkan kualitas proses pembelajaran dengan cara memberikan masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan guru sehingga kompetensi guru lebih meningkat. Seperti itu, Ibu. Ya. Lalu saya akan tanyakan apa tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Lantia di kelas besok. Tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan besok itu untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep sumber daya alam yang ada di Indonesia. Oke, nah kayaknya materinya menarik sekali, Ibu. Bagaimana metode pembelajaran yang akan dipergunakan untuk kegiatan pembelajaran besok itu? Metode yang saya akan gunakan adalah metode yang kolaboratif, kooperatif, nanti berkelompok, dan juga inquiry. Oke, siap, Bu. Baik, saya ingin memfokuskan pengamatan pada kegiatan diskusi kelompok besok, Ibu. Baik, boleh. Baik. Oke, selanjutnya, Ibu, untuk diskusi kelompok besok, saya akan menyediakan format pengamatan. Siap. Oke, terima kasih, Ibu. Semoga kegiatan observasi dan pembelajaran di kelas Bu Lantia besok sukses. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Sama-sama, sama-sama. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa bertemu lagi dalam pembelajaran hari ini. Semoga kalian selalu sehat ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, guru absen dulu ya. Kasih tahu apa yang pilihnya. Ayu, Ainul, Yafi. Kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Mas Bagus. Berdiri. Patriot proklamasi
Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Duduk lagi. Sebelumnya kita kan sudah belajar di tema 3 ya. Kemarin tema 3 apa ya? Tokoh dan temuan. Iya. Siapa yang menemukan apa saja kemarin? Masih ada hubungannya ya? Karena kita baru mulai tema yang keempat, maka baru kita masuk di sub tema 1, yaitu tentang globalisasi di sekitar kita, yaitu sekarang pembelajaran 1. Di sini nanti tujuan pembelajarannya yaitu 1. Setelah mengamati teks peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN melalui PowerPoint yang Bu Guru sajikan, kamu mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial dalam lingkup ASEAN secara tepat. 2. Setelah mengamati teks peran Indonesia dan berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN, kamu mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Dengan mengamati video dan teks eksplanasi menghasilkan energi listrik, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dengan tepat. 4. Dengan mengamati video dan teks eksplanasi menghasilkan energi listrik, siswa mampu menyajikan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dalam bentuk visual dengan tepat. 5. Dengan mengamati gambar rangkaian listrik PLTA dan video tentang kinerja PLTA, siswa mampu mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik dengan benar. 6. Setelah mengamati gambar rangkaian listrik PLTA dan video tentang kinerja PLTA, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Perhatikan ke depan. Apa sih yang Bu Guru bawa ya? HP. HP itu apa? Handphone. Betul, atau telepon genggam. Oh iya, ini HP. HP itu termasuk dalam produk globalisasi bukan? Iya. Kenapa? Kenapa? Karena ada di seluruh dunia. Boleh. Kalau yang Bu Guru pegang ini HP Oppo, ya. Oppo itu bikinan mana ya? Cina. Oh iya betul, bikinan Cina. Indonesia sudah bisa bikin HP sendiri? Belum. Ya, Indonesia masih mengimpor HP. Iya. Coba sekarang perhatikan gambar yang Bu Guru ini ya di depan. Ada gambar apa saja ya? Ini kendaraan dari masa ke masa yang mengalami globalisasi. Dulu masih kayak apa ini? Masih jadul. Ya. Terus kan secara berkelompok ya. Buku yang kalian bawa silakan dikeluarkan dulu. Ya, coba diskusikan dulu untuk mengidentifikasi barang yang kalian biasa temui dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, tulis nama kelompoknya dan anggotanya. Jika ada kesulitan, boleh ditanyakan. Jangan lupa
tuliskan nama anggota kelompoknya. Apakah ada yang asing dengan barang-barangnya? Halo. Oh, bisa. Ya. Ya, pegang dulu. Ya. Selesai semua? Nah, mari kita bahas dulu ya. Nomor 1 itu ada apa ya? Asalnya dari Prancis. Karena Aqua sudah diakuisisi oleh perusahaan Prancis ya, Danone. Ya, di kemasan Aquanya itu ada ya pasti tulisannya ya, Aqua Danone. Nomor 2 dari nomor Yamaha. Betul, dari Jepang. Betul. 7 jam tangan dari Swiss. Betul, karena itu produk Swiss Army ya. 8 iya, produk Apple dari Amerika. Kamu biasa tahunya apa? Kalau Apple? Oh iya, iPhone. Bagus. Berarti kalian paham dengan produk-produk globalisasi. Coba lihat. Nah, kelompok mana yang betul semua? Wah, luar biasa kalian mengenali semua produk-produk yang ada. Tepuk tangan. Selanjutnya saya akan membahas tentang kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya. Yang pertama, kerjasama sosial ini ada komite yang menaungi kerjasama ASEAN di bidang budaya. Coba kalian buka buku paketnya pembelajaran 1. Di situ ada kerjasama ASEAN dalam bidang sosial budaya. Di sini komite yang ada di kerjasama sosial budaya ASEAN. Yang A, COSC, Komisian Sosial Budaya. Tuh. Yang kedua, CMO, Southeast Asian Minister of Education Organization, yaitu perkumpulan menteri-menteri pendidikan membangun kerjasama dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, ada SEA Games, Southeast Asian Games. Ya, kamu pernah dengar SEA Games? Pernah lihat SEA Games? Pernah. Di mana? Betul. Untuk selanjutnya, saya akan menugaskan kalian mencari peran Indonesia dalam kerjasama sosial budaya di negara ASEAN. Ya, saya bagi dulu. Kemarin saya akan tugaskan kalian untuk membawa handphone. Nah, di sini kita akan mencari peran Indonesia dalam kerjasama sosial budaya di negara ASEAN. Lengkap idenya dituliskan dulu nama kelompoknya. Silakan kalian boleh buka handphone kalian untuk mencari peran Indonesia dalam kerjasama di ASEAN. Saya akan menunjuk menggunakan nomor yang akan mewakili temannya untuk presentasi di depan. Nah, kelompok 1, nomor 3. Silakan maju presentasikan hasil yang sudah didapat. Dengan nomor 2, boleh nanti 1 membacakan kerjasama sosial,
bertanya, tadi kan kamu menyebutkan program pertukaran pelajar salah satu dari peran Indonesia ya. Nah, silakan ditanya, kalau program pertukaran pelajar apa aja syaratnya? Pertandingan olahraga antar negara-negara ASEAN. Ya. Ada yang bertanya lagi? Tidak, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, selanjutnya di tema yang kemarin kita kan sudah belajar teks eksplanasi ilmiah. Kemarin apa sih itu teks eksplanasi ilmiah? Teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam atau sosial yang disampaikan secara ilmiah. Ya, menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial yang disampaikan secara alamiah. Biasanya teks eksplanasi menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Kemarin kalau teks eksplanasi isinya apa saja sih ya? Ya, teks eksplanasi biasanya ada 3 paragraf ya. Nah, tapi masalahnya di paragraf pertama. Terus penjelasannya di paragraf kedua. Di paragraf ketiga, ya, ada kesimpulan atau penutup yang berkaitan dengan isi teks. Teks eksplanasi ilmiah. Ya. Saya akan bagikan LKPD, kalian mencari apa topiknya, mana dari penjelasnya, dan apa kesimpulannya. Ya, diskusikan dengan kelompok kalian. Mencari topiknya apa? Yang saya tampilkan sama dengan yang ada di buku ya. Ini nulis. Yo, kamu dicekkan ini nulis. Sudah ya? Untuk presentasinya dari cerita teks eksplanasi kelompok 2. Paragraf 1, topik masalah. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Listrik memiliki Peran penting peran penting di era globalisasi. Ada yang berbeda? Ada. Ada. Coba kelompok mana? Globalisasi didukung oleh peran listrik sebagai instrumen dalam kehidupan. Boleh, sama saja topiknya. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang. Oh iya, bagus. Sip. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk nomor 2, Deret penjelas silakan presentasikan dari kelompok 4 nomor 1. Pada pembangkit listrik tenaga air di waduk sungai masuk melalui pintu yang diatur kabel pengaman. Air masuk ke tangki pengaman, tekanan air di dalam pipa besar mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katok pengatur tekanan energi potensial air, kemudian menggerakkan turbin, kemudian diubah menjadi energi listrik oleh motor. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada yang berbeda? Beda? Oh ya, silakan. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beberapa sumber energi pada pembangkit listrik tenaga air PLTA, air dari waduk atau sungai. Ya, boleh. Biasanya. Untuk paragraf ketiga, yaitu tentang kesimpulannya. Apa kesimpulan dari teks tersebut? Komponen utama mekanisme Boleh? pindah generator. Perhatikan ya, bagaimana air. Pembangkit listrik tenaga air atau PLT adalah suatu sistem pembangkit energi listrik
dengan cara memanfaatkan aliran dari air yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui putaran turbin dan generator. Sistemnya sangat sederhana. Nah, terus dari semuanya kita sudah belajar hari ini. Apakah hari ini kalian senang? Senang. Pembelajaran hari ini menikmati? Iya. Apa sih yang kalian senang dari materi yang kita pelajari hari ini? Tahu produk-produk dari negara lain. Kalau di sini mengetahui kerja PLTA menghasilkan listrik. Iya, baru pernah lihat ya videonya ya. Iya, terus lebih memahami eksplorasi ilmiah. Boleh, lanjut. Kerjasama antar negara lain, tidak hanya ASEAN ya. Kesulitan tidak tadi mencari peran Indonesia-nya? Tidak. Bagaimana kemudahan didapat? Menggunakan Google ya, karena di buku kurang menyeluruh ya. Kita harus mengeksplor lagi melalui informasi yang lain ya. Untuk selanjutnya, buku akan membagikan soal evaluasi yang kalian kerjakan. Bukunya boleh ditutup. Kita akan mengevaluasi diri kita. Saya bagikan soal evaluasinya ya. Guru koreksi untuk evaluasinya. Di sini yang mendapatkan nilai 100 ada 10 anak. Tepuk tangan. Ya, terima kasih untuk evaluasi hasil hari ini ya. Hasilnya kalian sudah bagus, sudah mengerti, semuanya sudah di atas KKM ya. Untuk selanjutnya saya akan menugaskan kalian untuk dikerjakan di rumah. Kalian buka bukunya halaman yang kerjasama dengan orang tua ya. Di halaman 9, yaitu ada amati benda-benda yang ada di sekitar rumahmu ya. Cari nama bendanya, terus asal negaranya dari mana ya. Penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari dan pengaruhnya dari barang tersebut di negara tersebut. Kita pembelajarannya sudah selesai. Untuk menutup kegiatan hari ini, kita menyanyikan lagu daerah Apuse ya. Saya akan mulai dari hitungan ke-3. 1, 2, 3. Apuse kokodaon. Ya, silakan duduk lagi. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh Mas Agus. Seblok
Hati-hati ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bulan Ria. Selamat pagi Idul Fitri. Berdasarkan observasi atau supervisi yang kemarin pembelajaran bulan Ria yang saya lakukan, bagaimana kesan bulan Ria setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Ya, pesan saya alhamdulillah kemarin pembelajarannya berjalan lancar, anak-anak aktif dalam pembelajaran dan apa namanya? Oke. Ya memang siswa kemarin saat belajar itu sangat aktif, antusias, terlihat dari ibu sudah menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan juga pembentukan kelompok yang kemarin sudah bulan dilakukan. Bisa dijelaskan pembentukan kelompoknya itu berdasarkan apa? Oh ya, kemarin dalam pembelajarannya saya menggunakan pembentukan kelompok menggunakan NHT, yaitu number head together. Jadi anak-anak masing-masing diberikan nomor urut dan nanti saat mengelompok mereka masing-masing menurut nomornya mereka. Kalau mereka mendapatkan nomor 1 ya menyusup menjadi kelompok 1, 2 yang kelompok 2, 3 dan sampai 5 itu menjadi kelompok 5. Yaitu dari kedua kelompok itu memang sangat terlihat antusias siswa itu terlihat ibu. Lalu yang berikutnya untuk yang saya lihat dari pengamatan saya melihat ada beberapa hal yang sudah baik dan perlu ditingkatkan. Dalam hal ini saya berikan kembali yang positif di Bulan ya. Yang pertama adalah metode pembelajaran yang digunakan oleh Bulan itu sudah tepat, ya, terlihat dari antusias siswanya. Lalu Bulan juga sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Terlihat sekali Bulan dia sudah menggunakan diferensiasi proses dan diferensiasi konten pada pembelajaran yang kemarin sudah saya amati. Lalu yang berikutnya adalah Bulan dia juga sudah melakukan atau menggunakan pendekatan atau pengembangan kompetensi sosial emosional kepada siswa dan juga sudah mampu mengontrol emosi, mengungkapkan perasaan siswa baik setelah ataupun sebelum pembelajaran. Terus yang paling penting adalah poin meningkatkan rasa percaya diri siswa, yaitu dari kegiatan presentasi siswa. Anak sudah mulai terlihat presentasi siswanya baik, percaya diri, juga pembiasaan yang baik itu sudah terlihat dari cara mengungkapkan pendapatnya, cara memberikan idenya, juga pembiasaan mengangkat tangan saat mau berbicara, diberikan kesempatan. Lalu juga waktu mau masuk ke kelas ada budaya antri juga sudah terlihat. Berdoa sebelum dan sesudah juga sudah terlihat, itu termasuk pembiasaan yang baik. Lalu untuk penumbuhan rasa cinta tanah airnya sudah terlihat dari menyanyikan lagu nasional sebelum pembelajaran, menyanyikan lagu daerah saat pembelajaran selesai. Nah itu sudah terlihat sekali. Tetapi dalam hal ini saya memberikan umpan balik untuk meningkatkan pandangan ibu. Di antaranya adalah jenis penilaian yang digunakan oleh Bulan Ria bisa lebih atau menggunakan metode yang bisa mengukur tentang pemahaman siswanya lebih detail lagi. Lalu yang kedua adalah tadi sudah terlihat bahwa tujuan pembelajaran yang disampaikan ke siswa itu sangat banyak. Nah, diharapkan pembelajaran tujuan pembelajarannya itu disampaikan secara rinci. Agar anak itu setidaknya kalau rinci tidak berlipat atau panjang-panjang, anak-anak itu lebih mengetahui alurnya mau bagaimana sih nanti guru mengajarkannya seperti itu nih Bulan. Terima kasih untuk umpan baliknya. Untuk yang berikutnya adalah Bulan dia bisa membuat rencana perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan saya tadi deh. Ya, baik. Saya berharap pembelajaran selanjutnya dapat menjadi lebih efektif lagi, lebih antusias, lebih semangat dan menyenangkan prosesnya. Ya, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya, sudah mengoreksi positif dan negatifnya. Saya semoga bisa memperbaiki pembelajaran berikutnya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sudah selesai Bu. Sudah,